Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyasadida. Saya dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Yang mana pada kesempatan hari ini saya ingin mereview kembali mengenai bab 7 tentang penerimaan, penugasan, dan pemahaman terhadap bukti audit. Kita masuk pada tahapan kegiatan audit, laporan keuangan. Yang dimana ada penerimaan penugasan audit, yang dimana adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Dan yang kedua adalah perencanaan audit, yang dimana tahapan ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit, yang dimana tahapan ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit, yang dimana melaksanakan pengujian audit pelaksanaan pekerjaan lapangan. Tujuan tahapan ini mendapatkan bukti audit tentang efektivitas SPI kewajaran LK. Kemudian ada pelaporan temuan, yang dimana pelaporan temuan berupa laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama, merger antar kantor akuntan publik. Dan ada penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama. Yang pertama adalah fee, yang kedua adalah kebutuhan jasa, yang ketiga adalah kredibilitas, dan yang keempat adalah tuntutan. Yang harus dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Yang pertama adalah tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua adalah tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Dan yang ketiga adalah tanggung jawabnya terhadap rekan lain profesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Kemudian ada langkah-langkah penerimaan penugasan. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua adalah mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa, yang ketiga adalah menetapkan kompetensi untuk melakukan audit, yang keempat adalah mengevaluasi independensi, yang kelima adalah menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama mengevaluasi, dan yang terakhir yang keenam adalah menyiapkan surat penugasan. Mengidentifikasikan keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa, yang dimana ada tiga. Yang pertama adalah mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan auditan, yang kedua adalah memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien, dan yang ketiga adalah mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit, yang dimana penetapan tim audit umumnya terdiri dari yang pertama adalah satu partner bertanggung jawab seluruh penugasan, satu atau lebih manajer bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi. Yang selanjutnya, satu atau lebih senior bertanggung jawab terhadap program audit dan supervisi staf asisten. Dan yang terakhir, staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan. Menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama. Saat penunjukan, yang dimana umumnya waktu 6-9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan pekerjaan audit. Kemudian ada penjadwalan audit, yang dimana pekerjaan intern, pekerjaan lapangan yang dilaksanakan 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Dan selanjutnya adalah pekerjaan akhir tahun, yang dimana pekerjaan lapangan yang dilaksanakan beberapa minggu sebelum neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Selanjutnya adalah personel klien, yang dimana pemanfaatan personel klien akan berdampak besar terhadap penentuan jumlah staf dan jadwal audit serta biaya audit. Yang dimana pemanfaatan personel klien berdampak terhadap yang pertama adalah prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, yang kedua adalah pengujian pengendalian, dan yang terakhir yang ketiga adalah pengujian substantif. Baik, mungkin itu review dari bab 7 dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.